Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ugi Triwinarni. Perkenalkan, saya Raika Widiangrini. Nama saya Clara. Saya Dinar Mutia dari kelompok 1. Saya Karina Triastuti dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai kapal selam yang ditinjau dari bidang biologi, fisika, dan kimia. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Penerapan ilmu fisika pada kapal selam. Kapal selam merupakan kapal yang beroperasi di bawah permukaan air. Kapal selam ini umumnya digunakan untuk tujuan atau kepentingan militer, khususnya bagi militer angkatan laut. Lalu, apa hubungannya kapal selam ini dengan ilmu fisika? Mari kita bahas. Pada bidang ilmu fisika, kita mengenal ilmu yang dikenal sebagai hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan benda pada zat cair, yaitu keadaan terapung, melayang, dan tenggelam. Keadaan terapung adalah keadaan di mana gaya apung benda lebih besar daripada gaya berat. Keadaan melayang adalah keadaan di mana gaya apung benda sama dengan gaya berat. Keadaan benda tenggelam adalah keadaan di mana gaya apung benda kurang atau lebih kecil daripada gaya berat benda. Sesuai hukum Archimedes, syarat benda terapung adalah jika gaya apung lebih besar daripada berat benda. Kita tahu bahwa kapal selam memiliki berat ribuan ton atau sekitar 1.400 ton. Maka dari itu tidak mungkin kapal selam bisa terapung, melainkan dia akan tenggelam. Namun dengan sistem yang disusun sedemikian rupa, kapal selam tetap bisa berada pada keadaan melayang. Jadi, itulah peran ilmu fisika yang digunakan pada prinsip kerja kapal selam. Kapal selam ditinjau dari bidang kimia. Pernahkah kalian berpikir dari mana sumber oksigen yang didapat dari orang-orang yang berada dalam kapal selam? Sumber oksigen dalam kapal selam didapat dari proses elektrolisis. Elektrolisis adalah peristiwa penguraian senyawa air menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen sangat potensial digunakan sebagai sumber energi karena sifatnya ramah lingkungan. Proses elektrolisis dalam mengurai senyawa air berlangsung lambat, sehingga dibutuhkan katalis untuk mempercepat reaksi dan dapat menambah jumlah gas hidrogen yang diproduksi. Produksi gas hidrogen dari air laut yang mengandung NaCl merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gas hidrogen. Gas hidrogen memberikan tingkat emisi yang mendekati zero emission. Pada NaCl yang terkandung dalam air laut berfungsi sebagai katalis secara alami. Tetapi NaCl juga membutuhkan katalis berupa elektrolit kuat yang memiliki pH asam atau basa lain, yang dapat memaksimalkan proses penguraian ikatan hidrogen dan oksigen di dalam air. Penggunaan katalisator elektrolit kuat seperti NaOH, KOH, dan H2SO4 berfungsi mempermudah proses penguraian air menjadi hidrogen dan oksigen. Adanya proses tersebut karena ion-ion katalisator mampu mempengaruhi kestabilan molekul air menjadi ion H+ dan OH- yang lebih mudah dielektrolisis karena menjadi penurunan energi pengaktifan. Maka cadangan oksigen kapal mampu bertahan hingga 72 jam pada kondisi mati listrik total atau blackout. kapal selam dilengkapi berbagai teknologi untuk menyelam dalam laut. Meskipun konstruksinya kedap air, namun awak di dalamnya tidak akan kehabisan oksigen bila kapal dalam kondisi baik atau tidak blackout. Berbeda bila kapal selam dalam kondisi blackout.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut menjelaskan cadangan oksigen di kapal selam mampu bertahan sampai 72 jam dalam kondisi itu. Bodi atau dinding kapal selam terbuat dari baja yang mampu menahan tekanan luar saat kapal berada di kedalaman. Dalam kondisi itu, awak tidak perlu khawatir kehabisan oksigen, karena kapal selam dilengkapi sistem oksigen canggih dalam mode menyelam. Di dalam kapal selam terdapat sistem oksigen yang digunakan sebagai sumber bernafas oleh kru kapal selam. Oksigen di kapal selam dilepaskan melalui tangki kompresi, generator oksigen, atau dengan beberapa tabung oksigen yang bekerja secara otomatis di dalam kabin kapal. Oksigen dilepaskan secara berkala selama kapal selam tersebut beroperasi dan dengan interval waktu tertentu. Terdapat juga sistem komputer yang dapat mendeteksi penurunan kadar oksigen di kabin kapal. Sumber oksigen di kapal selam juga dapat diproduksi dengan memasukkan air laut melalui proses elektrolisis. Kapal selam biasanya memiliki beberapa tangki oksigen berukuran besar, juga yang digunakan untuk meningkatkan kadar oksigen dengan cepat jika sistem gagal. Selain sistem oksigen yang beroperasi di dalam kabin kapal selam, terdapat juga sistem yang mengatur untuk mengurangi kandungan karbon dioksida di kabin. Untuk diketahui, proses bernapas manusia memiliki sistem dua arah, yaitu menghirup oksigen dan dikeluarkan kembali dalam bentuk karbon dioksida. Di ruang terbuka, kita tidak perlu khawatir dengan karbon dioksida yang dihembuskan. Tetapi, di dalam ruang tertutup, di bawah air, karbon dioksida yang dihembuskan bisa menjadi ancaman serius bagi manusia. Oleh karena itu, selain memasuk oksigen, penting untuk menghilangkan karbon dioksida yang terus-menerus dilepaskan awak kapal. Untuk menjadi seorang awak kapal selam dibutuhkan kualifikasi yang benar-benar baik, dikarenakan di dalam kapal selam sama sekali jauh dari kata normal, yang dimana para pelaut harus memiliki pengetahuan teknis yang tepat untuk menghabiskan waktu berbulan-bulan di bawah air. Agar memenuhi syarat untuk menjadi awak kapal selam, pelamar harus lulus serangkaian tes melelahkan, evaluasi psikologis, dan kursus intensif. Karena setelah kapal benar-benar tenggelam, maka kehidupan berlangsung dalam jadwal 18 jam. Biasanya, pelaut ditempatkan selama 90 hari di mesin perang ini. Terdapat ruang torpedo yang memang salah satunya tempat di mana awak kapal dapat secara bergantian beristirahat dan makan, bersenang-senang, dan menyimpan barang pribadi. Namun, ruangan tersebut juga memiliki fungsi yaitu menampung torpedo dan 4 tabung peluncuran. Untuk makanan, tentu makanan yang disiapkan adalah dari berbagai jenis makanan yang tidak mudah rusak. Selain itu, manusia dapat berenang, namun tidak jauh, bisa menyelam, namun tidak terlalu dalam, bisa menahan nafas, tapi tidak bisa terlalu lama. Dilansir dari Co-Ops Diving, seorang penyelam profesional dapat menyelam hingga kedalaman 12,19 meter tanpa baju selam, dengan perlambatan detak jantung hingga 25% dan tidak bisa menahan nafas lebih dari 3 menit. Keterbatasan tersebut membuat manusia membutuhkan alat untuk menjelajah laut, yaitu kapal selam. Kapal selam ini melindungi manusia dari tekanan hidrostatis air laut yang memungkinkan perjalanan jarak jauh dan menyelam ke kedalaman yang sangat jauh. Fungsi kapal selam sebagai alat eksplorasi atau penjelajahan bawah laut untuk ilmu pengetahuan inspeksi atau pemeriksaan fasilitas, penyelamatan, pengintaian, bahkan dalam perang digunakan sebagai senjata mematikan untuk menyerang kapal laut musuh. Demikian video penjelasan dari kami. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.